Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan kembali cerita pada bab 17. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mohon bantuannya agar channel ini berkembang dengan cara like, komen, serta subscribe di akhir video agar Mimi tetap semangat update-nya. Langsung saja. Bab 17. Sekarang semuanya sudah beristirahat di kamarnya sudah disiapkan, karena Syafiq sudah meminta tukang untuk menyiapkan ruang-ruang kosong. Ruangan kosong itu menjadi kamar, tapi lelaki itu masih belum kembali. Alika menunggu kedatangannya di kamar. Pintu rumah mereka dilengkapi dengan kunci pintar, menggunakan pin dan sidik jari untuk membukanya. Syafiq benar-benar membuat rumah itu sesuai dengan impian Alika, sebelum mereka berdua saling mengenal. Tidak ada obrolan antara Alika dan Laki selain obrolan santai. Mereka terlihat canggung satu sama lain. Selesai makan malam, semuanya istirahat. Alika yang biasanya bermain game, kini sibuk berbalas pesan dengan ibunya. Syafiq, sekarang imam kamu. Apapun yang dikatakan kamu harus nurut. Jangan pernah membantah, apalagi membuatnya marah. Kamu harus bisa jaga sikap. Kamu udah besar, tahu membedakan yang baik dan yang enggak. Ibu cuman mau kamu bahagia. Ibu cuman mau kamu mendapatkan pasangan yang bisa membimbing dan juga menyayangi kamu dengan tulus. Pesan yang dikirimkan Bu Rita begitu panjang isinya. Semua ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Begitupun Bu Rita. Ia benar-benar yakin Syafiq akan menjadi suami yang baik untuk Alika. Awalnya mungkin sulit bagi Alika, tapi saat ini sedikit demi sedikit hatinya akan luluh. Sama halnya seperti peribahasa, sekeras-kerasnya batu bila tertimpa hujan akan retak juga. Nerima pernikahan ini nggak semudah itu, Bu. Pesan balasan dari Alika untuk ibunya. Kenapa sih harus gue yang nikah? Kalau udah gini kan, gue nggak bisa bebas, gerutu Alika. Perempuan itu melemparkan ponsel itu asal lalu tertidur. Setelah mengganti pakaian dengan baju tidur yang lebih nyaman. Suara pesan masuk diabaikan karena Alika merasa sudah mengantuk. Jam 9 malam, Syafiq baru pulang. Ia begitu sibuk mengerjakan proyek barunya, proyek besar, pembuatan gedung pencakar langit. Seorang pengusaha mempercayakan desain pembangunan itu pada Syafiq yang sudah banyak direkomendasikan oleh orang-orang. Pekerjaannya yang rapi dan selalu memuaskan, dan kedisiplinan lelaki itu juga sikapnya yang rendah hati membuat siapa saja rekan kerjanya akan merasa nyaman saat memiliki proyek bersama. Selesai membersihkan tubuh dan tadarus Al-Quran, beberapa ayat, Syafiq lanjut merebahkan tubuhnya di samping Alika, menghadap ke arah sang istri yang tertidur dengan posisi miring. Tangan Syafiq merapikan rambut yang menutupi wajah Alika. Habis dikecup jadi banyak diemnya nih, gumam Syafiq sambil mengulum senyum. Setiap mengingat wajah merah Alika, membuat laki itu tersenyum sendiri. Syafiq menarik selimut untuk menutupi tubuh Alika. Perempuan itu hanya mengenakan gaun tidur berbahan tipis. Paha mulusnya bahkan terlihat jelas. Sebagai seorang laki normal, tentu Syafiq tergoda, tapi ia tidak ingin memaksa Alika hanya karena hasratnya semata. Alika kini sudah terbiasa bangun subuh, meskipun dengan sedikit paksaan, karena hari ini ada 3 orang tamu. Sebelum berangkat bekerja, Syafiq menyempatkan diri untuk memasak. Ia juga membersihkan rumah. Dan Alika? Ia hanya memasukkan baju kotor ke dalam mesin cuci. Hanya itu pekerjaannya setiap hari. Syafiq memang tidak menuntut Alika untuk mengerjakan pekerjaan rumah, karena itu bukan tugas wajib seorang istri. Selama Syafiq memiliki waktu untuk itu, ia akan dengan senang hati melakukannya. Bukankah sangat beruntung Alika mendapatkan suami seperti Syafiq? Begitu manis, perhatian, dan pengertian. Teman kamu yang cowok itu belum boleh naik turun tangga ya? Tanya Syafiq. Iya, makanya dia tidur di kamar sebelah kita. Soalnya kemarin kan belum ada kasur, makanya sementara tidur di atas.
Jelas Alika. Ya udah, biar Mas yang kasih makannya. Kamu panggil aja teman-teman kamu yang lain, ucap Syafiq. Syafiq tidak akan membiarkan istrinya berduaan dengan lelaki lain, apalagi lelaki yang katanya adalah kekasih Alika. Meskipun hanya mengantarkan makanan, setelah mengantarkan makanan dan memastikan kondisi laki baik-baik saja, Syafiq kembali turun dan sarapan bersama yang lainnya sebelum berangkat ke kantor. Tadi itu masakan Loli, tanya Nurma setelah Syafiq pergi. Bukan, gue kan gak bisa masak, sahut Alika, lalu membuka kerudung dan gamisnya. Lagi pula tidak ada laki-laki lain kecuali laki. Lagi pula lelaki itu berada di kamar dan tidak bisa keluar. Ia hanya mampu berjalan ke kamar mandi, karena memang belum boleh dipaksa untuk berjalan keseringan. Jadi, ini om-om gantengnya masak. Cynthia menatap Alika. Idaman gue banget. Kalau lo gak mau buat gue aja deh, omnya, celutuk Nurma. Ambil aja. Itu pun kalau dia mau sama lo, sahut Alika. Lo gak gerah tiap hari pakai baju tertutup kayak gitu. Gue aja yang lihatnya kegerahan, ucap Cynthia. Ya mau gimana lagi? Kalau nggak nurut, nanti gue digerepe-gerepe gimana? Sahut Alika. Ia tidak malu mengatakan apa adanya. Bagus dong, impian banget digerepe-gerepe sama cowok seganteng itu. Dia tuh hot banget, bikin gue nelen ludah tiap lihatnya, tutur Cynthia. Bagus katanya. Lo emang yang pikirnya ngereski terus. Alika mencebik dengan menyipitkan mata mendengar penuturan Cynthia. Sedangkan Nurma fokus pada ponselnya. Rencana mereka berdua akan pulang setelah kondisi membaik. Entah jika laki masih dalam masa pemulihan, karena dokter mengatakan jika sembuh total akan membutuhkan waktu cukup lama. Dan Alika merasa canggung berada satu atap dengan laki, apalagi kamar mereka bersebelahan. Ada rasa bersalah dalam hati perempuan itu. Jika laki tetap kekeh untuk merebut kembali Alika, mungkin ia akan bertahan lama dan tidak akan menyia-nyiakan waktunya dekat dengan sang pujaan hati. Meskipun awalnya mengatakan akan merelakannya, laki sulit untuk menerima semua itu. Itu si laki mau lo apain? Tanya Nurma. Lo kan tahu, gue lagi cara buat cerai. Nanti gue balikan kok sama laki. Alika menjawab, namun dengan sedikit rasa ragu dalam hati. Tidak seperti biasa yang menggebu-gebu saat mengatakan soal perceraian. Tidak peduli meskipun usia pernikahan masih seumur jagung. Nggak sayang lo ninggalin cowok perfect gitu, cuman buat laki. Selidik Nurma. Cuman lo bilang. Dengar ya, gue itu cinta sama laki. Beneran, bukan cinta bohongan, tegas Alika. Mending lo pikir-pikir lagi deh. Jangan sampai nyesel. Nanti kalau lo diembat laki lo, baru tahu rasa, timpal Cynthia. Biarin aja. Alika asal menjawab, tapi hatinya seperti berteriak jika tidak setuju dengan apa yang baru saja diucapkan. Seseorang yang memiliki gengsi tinggi susah mengungkapkan perasaannya. Biasa akan menyesal nanti. Semoga saja Alika menghancurkan tembok gengsinya sendiri agar tidak ada penyelesaian yang dirasakan. Penyesalan salah satu hal yang menyakitkan dan saat diingat selalu meringis hati.